wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari terkait dengan sumber dana perbankan dalam pertemuan hukum perbankan Indonesia. Di mana dalam sumber dana perbankan ini nanti adanya beberapa pokok pembahasan terkait materi yang akan saya sampaikan. Baik, tidak lama untuk bicara, jadi saya akan lanjutkan untuk slide yang pertama, di mana di slide yang pertama ini kita akan berbicara terkait pengertian dari sumber dana perbankan ini seperti apa. Dalam pengertian sumber dana perbankan itu adalah suatu usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung dari bank itu sendiri, di mana dari usaha perbank ini mempunyai suatu simpanan terhadap kelembagaan di dalam suatu perbankan di Indonesia. Simpanan ini adalah simpanan yang langsung dari masyarakat itu sendiri. Dalam pemilihan sumber dana itu menentukan suatu besar atau kecilnya biaya yang ditanggung. Di mana dalam sumber dana perbankan ini itu memperoleh secara garis besar itu memperoleh beberapa pengertian ya terkait sumber dana perbankan, yaitu di mana bank itu sebagai bank itu dari sendiri, kemudian sumber dana bank ini dari masyarakat yang luas, kemudian sumber bank itu dari lembaga lainnya. Kemudian di mana di sini ada pengertian dana yang bersumber dari bank itu sendiri, di mana perolehan dana dari sumber bank itu sendiri atau modal sendiri dimaksudkan adalah dana yang diperoleh dari dana bank. Salah satunya jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri ini adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari di sini ada A, setoran modal dari pemegang saham, kemudian ada cadangan laba dan ada laba bank yang belum dibagi. Kemudian di sini juga ada pengertian terkait setoran modal dari pemegang saham, di mana pengertian adalah modal dari pemegang saham yang lama atau pemegang saham yang baru ini punya suatu dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank itu berdiri. Pada umumnya, model setoran pertama dari pemilik bank sebagaimana digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan fungsi untuk menarik minat masyarakat. Ini salah satu ciri dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dari pengertian dari setor modal dari pemegang saham. Kemudian ada juga pengertian dari cadangan laba, di mana dari cadangan laba ini memperjelas bahwa laba yang setiap tahunnya itu dicadangkan oleh bank dan sementara waktunya belum digunakan. Nah, cadangan laba ini yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Kemudian yang terakhirnya adalah laba bank yang belum dibagi. Laba bank yang belum dibagi ini maksudnya itu adalah laba tahunan yang berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian ada dana yang bersumber dari masyarakat luas, di mana dana yang bersumber dari masyarakat luas ini adalah sumber dana ini adalah merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank, yang merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini sendiri. Kemudian dana masyarakat ini adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Kemudian perolehan dana dari masyarakat yang lebih luas lagi, itu bank itu dapat juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu 3 jenis. Ya, antara itu simpanan rekening. Salah satunya lah simpanan rekening. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam mensiasati pemilihan sumber dana itu sendiri. Sumber dana yang dimaksud adalah di sini ada pun sumber dana yang dimaksud itu baik itu simpanan giro atau demand deposit dan simpanan tabungan. Kemudian ada namanya simpanan tabungan ya, di sini ada fakturnya juga dan ada simpanan deposito.
Kemudian simpanan giro ini atau demand deposit ini mempunyai pengertian di mana simpanan pihak ketiga dari bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek surat perintah pembayaran atau cek gitu ya, giro lainnya yang atau dengan pemindah bukuan. Di mana diatur juga dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 terkait simpanan giro ini, di mana mempunyai maksud dan tujuan di mana simpan suatu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bil giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 Pasal 1 butir 6. Kemudian ada simpanan tabungan, di mana simpanan tabungan ini diatur juga di dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dikatakan bahwa tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu sendiri. Kemudian dari pasal 1 butir 9 tadi dikatakan juga ada beberapa pendapat terkait tabungan ini sendiri, yaitu sebagaimana pendapat masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka yang pendek. Itu juga ada kesampingan terhadap pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian faktor-faktor dari tingkatan tabungan ini juga diatur, di mana ada 3 faktornya. Yang pertama, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, kemudian tinggi rendahnya suku bunga bank, dan yang terakhir itu adanya tingkat kepercayaan terhadap bank itu sendiri. Jadi faktor-faktor dari tingkatan tabungan ini yang terdapat dari simpanan tabungan ini sendiri. Kemudian yang dilihat dari simpanan tabungan ini sendiri. Kemudian ada simpanan deposito, di mana simpanan deposito ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 198, yaitu pada pasal 1 tapi butir 7. Butir 7 ini mengatakan bahwa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank itu sendiri. Jenis jasa tabungannya ini yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang yang di dalamnya ini tidak boleh ditarik oleh nasabah itu sendiri, karena bunga deposito itu bisa lebih tinggi ataupun dia bisa lebih rendah ataupun biasa. Itu yang beberapa jenis tabungan terhadap keterkaitannya terhadap simpanan deposito ini. Kecuali dalam menurut pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 terkait dengan simpanan terhadap deposito seperti apa. Kemudian ada sertifikat deposito ya. Sertifikat deposito ini juga mempunyai pengertian serta juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Di mana sertifikat deposito ini menjelaskan terkait pengertian dari sertifikat deposito ini adalah suatu simpanan dalam bentuk deposito yang bersertifikat. Fungsinya itu sebagai penyimpanan yang dapat dipindah tangankan. Hal inilah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di butir ke-8 pasal 1-nya. Di mana juga dia punya pengertian. Jadi pengertian dari sertifikat deposito adalah suatu simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat dijual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Itu dari itu makna atau pengertian, dan juga ada pengertian dari pasal 1 atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu sendiri terkait sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini juga memiliki suatu keuntungan dan kerugian, di mana keuntungannya itu ada 4. Di mana kita bisa lihat di slide ini bahwa keuntungan sertifikasi deposito itu yang pertama ya perhitungan bunga di muka, sehingga bunga yang akan diperoleh dapat diinvestasikan lagi di tempat lain. Kemudian keuntungan yang kedua adalah tingkat suku bunga yang menarik biasanya lebih tinggi daripada deposito biasa. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Dan yang terakhir adalah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu keuntungan dari sertifikat deposito. Sedangkan kerugian sertifikat deposito ini ada 2, yaitu yang pertama adalah bila dana dicairkan sebelum jatuh tempo maka akan kena penalti sejumlah tertentu. Kemudian yang kedua itu bila sertifikat deposito hilang maka penemunya bisa mencairkan dengan mudah.
Jadi kayak misalnya deposito kita, contohnya tuh kita mau deposito 6 bulan. Nah, dan kemudian sebelum dia batas waktu depositonya itu berakhir, maka dia belum bisa mencairkan dari depositonya tersebut. Dan ketika dia hilang, maka orang yang menemukan itu bisa mencairkan deposito yang eh, bisa diantarkan tuh ketika sudah masa waktunya 6 bulan dan dia sudah ada tekanan di situ, dan dia bisa langsung mencairkan deposito yang dia dapatkan itu tersebut. Kemudian ada di sini dana yang bersumber dari lembaga lain atau bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Di mana BLBI ini mempunyai pengertian di mana BLBI ini adalah suatu dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang dalamnya itu operasinya sehari-hari. Nah, kesulitan likuiditas inilah yang terjadi kepada penarikan dana secara tiba-tiba dan secara besar-besaran oleh nasabah. Sementara bank tersebut itu tidak siap melayani kejadian tersebut. Dalam pengertian lain, dikatakan bahwa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas terhadap sistem pembayaran dan dari sektor perbankan itu sendiri. Dari pembayaran tersebut itulah yang menjadi suatu pokok bahwa BLBI itu hadir sebagai fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. Kemudian agar tidak terganggunya adanya ketidakseimbangan likuiditas ini antara penerima dan pada bank-bank lain juga mempunyai suatu sektor dalam dalam sistem pembayaran yang mempunyai kestabilan di sektor perbankan itu sendiri. Kemudian dalam BLBI sendiri itu terdapat 5 fasilitas dengan ketentuan yang berbeda sebagai berikut. Di sini ada fasilitas yang diberikan untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, yaitu terjadi yaitu mismatch antara penerima dan penarikan dana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Fasilitas untuk jangka pendek dikenal dengan fasilitas diskonto 1, sedangkan fasilitas yang berjangka panjang dikenal fasilitas diskonto 2. Kemudian ada yang nomor 2-nya itu fasilitas dalam rangka operasional pasar terbuka atau OPT, sejalan dengan produk moneter atau SBPU lelang dari bilateral. Kemudian fasilitas yang ketiga adalah fasilitas dalam rangka penyehatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit subordinasi. Kemudian untuk yang keempatnya, fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan RUS atau penarikan dana secara besar-besaran atau penarikan cadangan wajib dan saldo negatif atau saldo debat atau overdraft di rekening Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian fasilitas yang terakhir atau fasilitas kelima adalah fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia, baik itu dana talangan untuk pembayaran kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian di sini ada juga dana yang bersumber dari lembaga lain, yaitu di mana ada pinjaman antar bank atau call money, ada pinjaman dari bank-bank di luar negeri, dan ada surat berharga pasar uang atau SPPU. Di sini ada juga penjelasan terkait pinjaman antar bank atau call money, di mana dalam penjelasannya adalah dana talangan atau tambahan yang bersumber dari lembaga keuangan bank. Call money itu bisa diartikan sebagai dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lain yang paling lama itu 7 hari setiap waktu dan dapat ditarik oleh bank yang meminjamkannya tanpa dikenakan suatu pembebanan. Hal ini juga menjadi suatu instrumen atau sarana yang paling mudah digunakan untuk bank-bank yang membutuhkan tambahan dana dalam kegiatan operasinya, baik itu dalam keadaan darurat maupun dari keadaan yang mendesak ataupun dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Kemudian pinjaman dari bank-bank luar negeri ini juga mempunyai pengertian, di mana pengertiannya adalah keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, baik itu yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang menimbulkan kewajiban. Kewajiban inilah sebagai bentuk dari bank penerima pinjaman itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Itu yang diatur dalam pinjaman dari bank-bank di luar negeri. Kemudian ada juga pengertian dari SBPU nih atau surat berharga pasar uang. Dalam pengertian dari surat berharga pasar uang atau SBPU ini dia mengatakan bahwa dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian
sebagai perjualbelikan kepada pihak yang berminat bagi perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SBBU ini diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Terima kasih hal ini yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kelima kita dalam mata kuliah hukum perbankan dengan judul materi itu sumber dana perbankan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.